kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah itu semua tanda dari cinta kita kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda bahwa kita itu begitu mencintai baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku, maka akan dikumpulkan bersamaku di surga. Subhanallah, semoga kita berpegang dengan hadis baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan baginda, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Wahai Allah, tiada mengandung kebohongan, tiada mengandung keingkaran. Ketika baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku di surga," itu hak. Maka ketika dalam hati kita ada rasa cinta, ada rasa rindu, ada pengagungan yang lebih untuk baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bahagialah, bergembiralah, karena qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Subhanallah, rahmat Allah telah masuk ke dalam hati kita, cinta Allah telah masuk kepada hati kita. Tidak akan mungkin seorang bisa mengagungkan, mencintai, mengistimewakan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kalau hatinya tidak tersambung dengan cinta Allah. Maka siapapun orangnya, ketika ia bisa menghormati, mengagungkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda ia telah tersambung dengan Allah dan telah tersambung dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, subhanallah, maka kita yang berbahagia, yang senang, karena alhamdulillah kita telah bisa melewati malam ini dengan sholawat, dengan niat ta'zim, takdim kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang bisa mengagungkan apa yang diagungkan Allah, maka itu timbul dari ketakwaan yang ada di hati. Tiada yang lebih diagungkan, tiada yang lebih diistimewakan, tiada yang lebih dimuliakan di sisi Allah selain daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun orang yang bisa mengagungkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beruntung baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun orang yang bisa mengagungkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beruntung ketemu beruntung, bahagia ketemu bahagia, mulia ketemu mulia. Maka semoga Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Subhanallah, kita harus bangga bisa menjadi umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika semua orang telah dikumpulkan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuatnya. Subhanallah, semua umat yang ada dari zaman Nabiullah Adam hingga akhir itu, subhanallah, mencari-cari syafaat, mencari-cari nabinya. Subhanallah, untuk apa? Meminta syafaat, meminta bantuan, meminta pertolongan, karena pada waktu itu, subhanallah, begitu meriah kita. Diriwayatkan bahwa keringat kita sampai pada telinga kita karena matahari sejengkal di atas kita. Subhanallah, di waktu itu kita akan diperlihatkan segala perbuatannya. Subhanallah, akan dibuka oleh Allah. Tidak ada yang bisa ditutupi pada waktu itu di hadapan Allah maupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pada waktu itu sangat-sangat amat membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Subhanallah, semua umat mencari bantuan. Ketika sampai kepada nabi-nabinya berkata, "Nafsi, nafsi." Subhanallah. Namun ketika kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika
sampai datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, analah, aku bagiannya yang memberikan syafaat, aku bagiannya yang memberikan syafaat. Masya Allah, ketika kita dipilih oleh Allah menjadi khair umat terbaik, karena kita hidup, kita berjalan di bawah naungan bendera yang baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, masya Allah, masya Allah, jangankan umat biasa, para nabi-nabi itu adalah manusia teristimewa di sisi Allah, kekasih pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nabi tidak akan menjadi nabi, semua nabi tidak akan menjadi nabi selain daripada Allah telah mengambil perjanjian dulu kepada nabi itu. Dijanji bahwa dia akan mengimani baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia akan menolong baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian kepada nabi-nabi diutus oleh Allah, diberikan kitab, diberikan hikmah, lalu Allah mengatakan, ketika datang Rasul kepadamu, maka kamu harus latu'minun nabihi, mengimani kepadanya, wala tansurunnah, dan akan membantu. Artinya apa? Subhanallah, ayat ini menurut Imam As-Subki menunjukkan keagungan derajat baginda sallallahu alaihi wasallam yang tiada batasnya. Ketika Allah mengambil perjanjian itu kepada nabi-nabi, masya Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, qala a'aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri, qalu aqrarna. Kata Allah, mau janji enggak? Kalau kamu pengen aku jadikan nabi, kalau kamu pengen aku jadikan kekasihku, maka kamu ketika datang baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan mengimani dan menolongnya. Dijawab, qalu aqrarna, ya Allah, aku beriman, aku berjanji. Maka qala fashhadu wa ana ma'akum syahid, maka saksikanlah dan aku pun menjadi saksi bagi kalian semua. Artinya bahwa subhanallah, dari zaman Nabi Adam, nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak diutus hanya untuk umatnya, tidak. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi untuk semesta alam. Begitupun beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua umat dari zaman Nabi Adam hingga yaumul qiyamah. Itu semua umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya tadi? Wa id akhadallahu mitsaq, Allah mengambil perjanjian kepada nabi-nabi. Artinya apa? Ketika ada lafaz Allah la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, ketika seandainya baginda sallallahu alaihi wasallam datang di masa kamu, artinya datang di masa nabi-nabi sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kamu harus mengimaninya, maka kamu harus menolongnya. Maka subhanallah, Imam As-Subki mengatakan, masya Allah, disebutkan dalam kitab At-Taqdir wal Minnah fi tafsir qoulihi ta'ala la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Itu menyatakan begini, ayat tersebut mengandung keistimewaan, kemuliaan, keagungan yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjadi dalil kuat bahwa semua umat sebenarnya
itu adalah umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang menyebarkan tauhid, menyembah kepada Allah, itu adalah umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus hanya untuk umat zaman akhir, tidak. Tapi dari awal penciptaan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, kuntu nabiyyan, aku telah menjadi nabi di kala Nabi Adam baru dibentuk oleh Allah dari turab. Rasulullah sudah menjadi nabi terlebih dahulu, masya Allah. Padahal baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamun nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Subhanallah. Maka kita yang hidup di zaman baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya di bawah naungan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang stempel umat Islamnya itu paten. Subhanallah. Dan kita telah diberi amanah mulia, anugerah indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Melanggengkan, mengistiqomahkan, membawa mukjizatnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran. Subhanallah. Sedangkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyraful ummati hamalatul Quran, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Semulia-mulia umatku, ini kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang senantiasa bersama dengan Al-Quran, mengamalkan Quran, membaca Al-Quran, istiqomahkan Quran. Dan ibadah terbaik dari umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca Quran. Maka alhamdulillah kita insya Allah, karena kita belajar Al-Quran, santriwati penghafal Quran, kita tidak lepas dari Al-Quran. Maka ini kita harus bisa berbangga, bukan karena kebiasaan, bukan karena kemampuan yang ada pada diri, tapi berbangga fabidzalika falyafrahu qul bifadlillah fabidzalika falyafrahu, dengan rahmat Allah, anugerah Allah, karena Allah telah memilih kita untuk senantiasa bersama Quran, dan kita pun senantiasa bersama sholawat. Kita bisa mengagungkan, memuliakan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum di akhir, subhanallah, izinkan kita, masya Allah, menceritakan suatu kisah yang memang sebenarnya Bapak sudah ketahui, tapi diulang untuk apa? Mentakkidkan, untuk menguatkan dan mengingatkan kita. Subhanallah. Kita tengok hadis di Sahih Muslim, ada kisah, ada riwayat yang menjelaskan tentang Abu Lahab. Disebutkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin itu mendapat keringanan hisab. Subhanallah. Abu Lahab, orang yang begitu memusuhi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dicaci dalam Al-Quran sebagai orang yang celaka dan orang yang selama-lamanya memasuki neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Subhanallah. Ketika Quran telah menyatakan itu paten hukumnya. Subhanallah. Namun Imam Syamsuddin bin Nasiruddin Al-Jazari dalam kitabnya Arfut Ta'rif fi Maulid Syarif, kemudian juga dalam kitabnya itu Maulid Shadi fi Maulidil Hadi, masya Allah, ketika membaca, mengetahui riwayat ini tentang Abu Lahab, beliau bersyair seperti ini. Ini Syekh Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, ini seorang ulama besar, ahli hadis. Beliau bersyair seperti ini, idza kana hada kafirun jahadahu bitabbat yadahu fil jahim mukhalladan ata annahu yawmal ithnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. فما ظن بعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Subhanallah. Coba mari kita renungi, kita hayati makna dari syariat ini. Insya Allah ketika kita menghayati lebih, merenungi lebih, kita akan memperoleh hidayah lebih dari Allah, keberkahan lebih dari Allah, dan syafaat lebih dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.
إذا كان هذا كافرا جاء ذنبه بتبت يداه في الجحيم مخلدا. Jika orang kafir ini saja, jika Abu Lahab yang telah dicaci, dikecam dalam Al-Quran, dinas dalam Al-Quran bahwa ia masuk ke dalam neraka jahim selama-lamanya. Hatta annahu yawmal itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Telah datang kabar bahwa ia setiap hari Senin mendapatkan keringanan hisab dari Allah. Kenapa? Lis-sururi bi Ahmad, lantaran bergembira karena pernah menyambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan waktu itu beliau bergembira sewaktu baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, belum mengetahui betul istimewanya baginda. Hanya kegembiraan seorang paman kepada ponakannya pada waktu itu. Namun sebegitu durhakanya Abu Lahab, sebegitu jahatnya, zalimnya Abu Lahab, Allah masih memberikan keringanan hisab setiap hari Senin, mendapat minuman walaupun seujung jari. Subhanallah, mendapat minuman walaupun seujung jari. Subhanallah. Tapi itu begitu berharga bagi orang yang begitu disiksa dan dinas dalam Al-Quran selama-lamanya dalam neraka. Maka sama dhannu bi'abdil ladzi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata wahada. Subhanallah. Saya baca ini merinding sendiri. Sama dhannu bi'abdil ladzi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata wahada. Maka bayangkan ganjaran yang seperti apa, balasan yang bagaimana yang akan diperoleh oleh orang-orang yang seumur hidupnya mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, yang hatinya selalu bergembira atas kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhada, dan meninggal dalam keadaan bertauhid. Artinya tiada kebahagiaan yang bisa dibayangkan, tiada kemuliaan yang bisa dibayangkan oleh orang itu. Karena apa? Begitu agungnya, begitu dahsyatnya kemuliaan yang akan ia peroleh. Maka Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, yang sisa umur hidup kita ini kita bisa untuk mengagungkan beliau. Sudah berkata bismillah, ayo saya pun sekarang belum bisa, tapi mari bersama kita berjalan bersama, bergandengan tangan, maju bersama untuk terus bersemangat mengikuti sallallahu alaihi wasallam. Sudah bersihkan hati kita. Mulai malam ini coba bismillah bareng-bareng belajar. Ini saya juga belum bisa, tapi bareng-bareng belajar kita niatkan. Bersihkan pikiran kita, singkirkan segala apa yang mengganggu kita. Singkirkan, kita bukan memikirkan orang lain yang sekiranya membuat kita resah, gak enak. Kita singkirkan itu. Kita memikirkan hal-hal yang tidak berfaedah, kita singkirkan itu. Hati kita menyimpan ketidaksukaan, penyakit kepada sama muslim ataupun orang lain, kita singkirkan. Cukup. Mari kita pikirkan apa yang disenangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mari sibukkan hati kita mulai saat ini. Mari sibukkan pikiran kita mulai saat ini untuk memikirkan bagaimana sih senyumnya Nabi, bagaimana sih ketika Nabi sedang berbahagia, bagaimana sih sikap Nabi ketika beliau sedang bersedih, bagaimana sih cara ibadah Nabi, bagaimana cara bermuamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari mulai sekarang kita pikirkan apa yang disenangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mari mulai dari cara makan Nabi seperti apa, cara salat Nabi seperti apa, cara berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa. Mulai dari situ, insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Karena kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa orang yang ingin bisa mencintai Allah ini, yang ingin dicintai oleh Allah,
maka fattabi'un, ikutilah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang itu bisa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Allahumma ja'alna minhum. Maka subhanallah, mari kita tingkatkan rasa cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sering baca Quran, jangan sampai lupa ketika baca Quran niatkan nyenengin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punten-punten baginda sallallahu alaihi wasallam tidak perlu disenangi oleh kita. Tidak perlu dengan ibadah kita. Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah telah memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Malaikatnya telah memuliakan. Maka apalah arti kemuliaan dari kita? Tidak ada. Rasulullah enggak butuh qasidah dari kita, enggak butuh pujian kita. Subhanallah. Kenapa? Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, telah memuji sendiri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apalah arti pujian dari kita yang dhaif ini? Namun karena begitu lamanya Allah, welas asihnya Allah, sayangnya Allah kepada kita, dan sifat Raufur Rahimnya baginda sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita diperintahkan bersalawat kepada beliau? Agar kita terbawa-bawa mulia, terbawa-bawa agung, terbawa tinggi dengan derajatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang ulama ditanyakan, bukankah kita telah memuji baginda sallallahu alaihi wasallam? Maka orang ulama ini subhanallah tersenyum dan mengatakan, qad madah qasidati bi Muhammad. Justru qasidah itu terpuji, mulia, sebab baginda sallallahu alaihi wasallam. Madahna qasidah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasidah itu menjadi terpuji. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita memuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan qasidah-qasidah. Bukan kita yang memuji beliau sebenarnya pada hakikatnya, tapi kita sedang memuji diri kita sendiri dengan keberkahan, dengan keagungan yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, semoga malam hari ini persembahan kita, salawat kita diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, diaku oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, masyhur, disaksikan oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, ketika disaksikan oleh malaikat Allah, diakui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, doa kita makbul, doa kita dijabah. Maka ya Allah, dengan haknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaannya baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan tingginya kedudukan derajat baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, ya Allah, terimalah kami. Ya Allah, jadikanlah kami min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil Quran, wa min ahli Rasulillah, wa min ahli Rasulillah. Ya Allah, ij'alna min ahli Quran, ij'alna min ahli Quran, wahshurna fi zumrati ahli Quran, wajma' bainana wa bain ahli Quran bi hurmatil Quran, bi syafa'atil Quran, bi haqqin Nabi, bi 'azamatin Nabi, bi syarifin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan kami. Ya Allah, mudahkan kami. Ya Allah, terangilah hati kami. Ya Allah, lapangkanlah pikiran kami. Ya Allah, hilangkanlah kebodohan kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa meraih cinta Al-Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa beristiqamah dengan Al-Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk selalu bisa menggali ilmu Al-Quran dan bisa menerapkan akhlak Al-Quran, sehingga kami dianggap menjadi umat terbaiknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.